berdua. Ini Kurnia dan Ahmad Muhardayati. Nah, kali ini kita lagi ada program baru. Kita lagi ada program baru di Genbest DHB. Tetap di studio Real Stikes Dharma. Tetap di studio Stikes Dharma Husada Bandung. Kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang spesial kita hari ini. Salah satu kita akan ngobrol sama bule dari kita tapi bukan dari Jogja ya, maaf. Kita dari Jepang aja. Ini dari Jepang. Cuman karena memang kalau Jepang kan biasanya ini ya putih banget. Kalau dia eksotis, beliau itu eksotis. Karena biasa berjemur di Gunung Fuji. Tiris. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seru aja, langsung nih kita sapa. Halo Pak Ben. Halo semuanya. Pak Ben ini beliau adalah kepala DHB International Office yang menyalurkan alumni DHB ke luar negeri. Oh, bisa ceritain itu Pak, gimana sih detailnya? Maksudnya menyalurkan mahasiswa DHB ke luar negeri. Oke, gini. Jadi Stikes DHB itu punya unit yang berhubungan dengan internasional. Namanya International Office Stikes DHB, Stikes Dharma Husada Bandung. Jadi International Office ini itu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan internasional. Apakah itu hubungan terkait kerja, dengan pendidikan, terkait dengan riset, penelitian, dan salah satu yang kita unggulkan adalah menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi siswa-siswa atau alumni Stikes Dharma Husada Bandung. Dan bukan hanya dari Stikes saja itu hebatnya. Oh, dari semua pun diambil yang mau ya Pak. Dari luar pun boleh masuk ke International Office ini untuk mengikuti program yang ada di International Office DHB. Tapi yang lebih diutamakan tentunya alumni dan siswa dari DHB ini. Oh, mau nanya, program-program itu banyak. Kalau pertukaran mahasiswa gitu juga pernah nggak sih ada dilakukan di Stikes Dharma Husada? Sejauh ini kita sudah ada semacam bukan pertukaran ya, tapi pemagangan itu di Filipina. Di Filipina, dan rencananya memang kemarin itu mau ada di India juga, tapi terhadang oleh COVID-19. Jadi tunda ya? Ya. Berarti program kelas internasional itu ada kayak mahasiswa magang ke luar negeri, terus mahasiswa yang pengen atau alumni ataupun petugas kesehatan yang pengen berkarir ke luar negeri. Betul. Nah, terus selain itu kita sedang menyiapkan program internship atau magang ya untuk ke Jepang. Bagi siswa yang masih aktif. Siswa yang masih masih kuliah. Bisa magang. Bisa banget. Dan itu dapat fee. Dapat uang saku. Dan itu berapa lama, Pak? Itu kurang lebih 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Yang jelas mereka harus menguasai dulu bahasa Jepang level paling rendah, setidaknya N5. Apa maksud saya N5 itu, Pak? Jadi di bahasa Jepang itu ada urutan ujian sertifikat. Ada N5, N4, N3, N2, N1. Kayak TOEFL, ada nilai-nilai range-nya. Nah, yang paling rendah itu untuk bisa ke Jepang itu adalah N5, itu untuk pemagangan 1 tahun. Ada N6? Nggak ada. Jadi ini kan nggak ngomong. Benar. Nah, terus berarti menariknya sih dia masih kuliah tapi udah bisa magang. Udah dapat fee. Iya. Nah, itu tuh kalau untuk fee-nya nih, ngobrolin duit nih ya Pak ya. Nah, kalau untuk fee-nya biasanya itu di berapa sih? Disebutnya bukan gaji. Bukan gaji. Tapi tunjangan. Uang saku. Jadi mereka di sana itu belajar. Yang magang itu belajar kan ya. Selama 1 tahun di pusat perawatan lansia. Tentang keperawatan lansia. Keperawatan lansia. Ya, itu selama 1 tahun itu mereka akan dikasih uang saku. Per bulannya itu sekitar 80.000 yen. Berapa itu kira-kira di rupiah? 10 juta. Tuh, teman-teman. Kalian kuliah terus bisa sambil magang di luar negeri di Jepang sambil jalan-jalan dengan dapat uang saku 10 juta rupiah. Dan status dia sebagai mahasiswa di sini masih bagaimana? Tetap jalan. Berarti nanti ketika pulang akan menyambung ke semester atau ulang semester lagi, Pak?
Iya, itu ngikutin otomatis dia akan cuti dulu kan. Berarti sistemnya cuti. Tapi emang tidak ada pemungutan semester, tidak ada. Itu sih nanti urusannya dengan bagian keuangan, bagaimana mekanisme cutinya ya. Karena itu berurusan dengan akademik nanti. Ketertinggalannya berapa lama nanti kan stase apa aja yang tertinggal ya, mata kuliah blok apa aja yang tertinggal itu nanti diulang. Itu yang pasti. Bukan hanya masalah uang, tapi masalah pengalaman. Benar. Selain Jepang nih, DHB International Office ini memfasilitas kemana aja nih yang punya linknya sekarang? Yang sekarang sedang kami jajaki itu dengan Jepang, Jerman, Belanda, Arab Saudi. Wow. Tapi dari Jerman, Belanda, dan Arab Saudi itu udah pernah gitu. Ya kan sekarang tuh yang kita lihat tuh program di DHB yang kemarin baru kita bikin kontennya itu ke Jepang. Nah kalau untuk ke daerah ke Eropa terus ke Arab Saudi itu udah pernah nggak sih Pak? Kalau secara resmi melalui International Office kita masih dalam penjajakan karena tentunya kami ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kami memilih. Jadi untuk program Jepang sekalipun ya itu ratusan dari bukan hanya pihak pengirim dari Indonesia karena kita kerjasama dengan lembaga pengirim, tapi juga orang Jepangnya langsung datang ke sini minta. Dan kita udah beberapa kali didatangin oleh pihak Jepangnya, dan tentu saja kami melakukan berbagai screening karena Stikes DHB terutama International Office ini tidak akan sembarangan mengirimkan alumni kita atau tidak akan menitipkan alumni kita atau mahasiswa kita kepada lembaga yang tidak jelas. Dan apalagi yang tidak bertanggung jawab. Benar. Tapi tetap berarti ya kita ngejaga banget itu keamanan yang kita kirim dan benar-benar kita pastiin mereka akan baik di sana. Betul. Dan kita pun akan mengusahakan sebelum siswa ataupun alumni diberangkatkan ke Jepang ya, itu kita akan lakukan survei dulu. Jadi emang ada dulu dari tim di sini, dari tim Stikes Dharma Usahanda Bandung untuk survei ke sana. Jadi untuk memastikan tempatnya ada, kemudian juga fasilitasnya enak, nyaman gitu. Berarti Pak kalau mau nanya nih kita ulas tentang Jepang aja sekarang karena emang baru kerjasamanya bareng Jepang. Nah itu di Jepang tuh udah berapa tahun gitu Pak bekerja sama bareng kayak gitu? Kalau saya pribadi itu sejak dari tahun 2011. Ya, saya pribadi udah 2011. Baru 9 tahun Pak ya? Ya, itu sejak 2011 itu saya jadi tim trainer untuk pelatihan bahasa, budaya dan komunikasi terapeutik kepada lansia di Jepang. Di Snaker, Jawa Barat. Tapi khusus untuk ke Jepang. Banyak nih kendala orang Indonesia itu ya. Paling takut kalau sudah keluar negeri takutnya keamanan apalagi sekarang kan kasus-kasus ya takut disiksa lah Pak gitu kan lagi tren banget tuh kayak penyiksaan TKW kita nggak usah ini ke sana cuman emang tanda kutipnya kan biasanya kan ada penyiksaan lah gini gitu itu pernah terjadi nggak sih Pak pernah ngalamin nggak ada mahasiswa ataupun orang magang yang pernah nanyain kayak gitu ataupun pernah terjadi? Jadi itu terjadi karena pertama ketidaktahuan komunikasi kedua memang kenakalan lembaga LPK ketiga memang LPK-nya sendiri dibodohi oleh pihak broker dari Jepang. Jadi jangan salah, Jepang pun itu karena gini sekarang kebutuhan tenaga perawat di Jepang itu sangat tinggi. Mereka melihat peluang ini ada di Indonesia dan tidak semua orang Jepang itu jujur baik, sama aja seperti halnya masyarakat biasa. Ada juga yang memang jahat oknum-oknumnya lah gitu dan memang semacam mafianya sudah mulai bermain di sini. Pada akhirnya ya kelemahan orang Indonesia seperti biasa, ketika datang orang asing diservis, disambut, padahal tidak tahu kalau mereka rencana menipu dan segala macam. Akhirnya yang jadi korban adalah pertama LPK-nya, kedua pesertanya. Jadi ada dulu karena kebetulan ya ini kelebihannya Stikes DHB. Karena saya di Stikes DHB dan di International Office saya pun sebagai ketua umum Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia. Keren. Ini terjamin nih kalau memang lewat DHB pasti ini. Jadi saya ini mengetuai asosiasi yang memang bergelut di bidang
pekerja migran di Indonesia, dan kita itu yang seringkali membantu penyelesaian masalah-masalahan. Yang terakhir itu yang penjemputan yang PMI ya, kalau dulu namanya TKI, sekarang itu namanya PMI, pekerja migran Indonesia itu yang meninggal di Malaysia. Gitu. Nah itu ya, itu ada sisi buruknya kerjaan saya di luar Stikes yang memang bergelut di bidang ketenagakerjaan. Berarti memang kita tuh harus hati-hati banget ya Pak ya, memilih suatu tempat. Dan yang penting mah kalau aku dengar cerita itu mah yang penting komunikasi kali ya. Betul. Ketika orang-orang, misalnya kita di Jepang terus kita nggak ngerti apa yang mereka bilang, terus mereka kesel mungkin terus marah. Iya, gitu kan. Dan harus hati-hati juga dalam memilih lembaga untuk pendidikan bahasa, terutama yang pengirimannya. Karena yang kasus yang tadi saya bilang itu terjadi memang di luar Jawa. Dibilangnya akan dipekerjakan sebagai perawat lansia. Nyampe di Jepang hanya dijadikan sebagai cleaning service. Memang banyak penyalahgunaan seperti itu ya? Karena itu memang banyak kejahatan juga, itu human trafficking maksudnya. Dan ketika diusut ya LPK-nya tidak tahu menahu karena LPK-nya tidak pernah kesana juga. Berarti tuh carilah LPK yang pasti. Dan pokoknya kalau kalian pengen kerja mending di DHB. Dan itu udah qualified dan terpercaya gitu ya. Jadi memang beliau ini dari 2011 sudah bergelut. Kerja juga di sana berapa tahun Pak? Saya kerja di Jepang 3 tahun. Kemudian ke Indonesia saya bekerja sebagai perwakilan JICA untuk Indonesia, Japan International Cooperation Agency. Jadi NGO-nya Jepang di Indonesia. 5 tahun. Wow. 5 tahun. Berarti emang pengalaman Pak Beben ini kalau di Jepang mah udah hatam banget. Dan kalau kalian pengen banget liburan sambil kerja boleh banget langsung kontak Stikes Dharma Husada Bandung, kontak Pak Beben langsung. Bisa langsung konsultasi, yang masih kuliah pun bisa banget. Dan sebenarnya yang sistem kuliah itu emang harus kuliah di DHB ya Pak ya? Iya. Harus kuliah di DHB. Prosesnya lebih bagus. Sistemnya kan disiapkan dari sejak dini ya. Bahkan sekarang kan kita membuat kelas khusus, kelas unggulan, kelas internasional. Jadi sejak dini mahasiswa baru ya? Yang minat untuk kerja di Jepang disiapkan? Bukan hanya kerja di Jepang. Semua jurusan di luar itu untuk jurusan apapun Pak? Iya, kita rencananya memang pengen semua jurusan ya, gitu. Tapi nanti kita sesuaikan peminatannya seperti apa. Yang pasti yang sekarang sedang jalan programnya adalah ke Jepang. Sebentar lagi kita akan mencoba untuk yang ke Jerman, karena Jerman juga ada permintaan gitu. Cukup mendesak juga Jerman mintanya gitu ya. Keren untuk Jepang sendiri saya kebutuhannya gitu ya. Barusan aja 5 menit yang lalu sebelum acara ini mulai saya dapat email juga, permintaan dari Jepang itu minta sampai akhir tahun ini ya disiapkan dan dikirim awal tahun depan itu sekitar 1.000. Berarti emang tinggi banget ya kebutuhan. Tinggi banget. Jadi makanya kalau teman-teman dari Stikes DHB ya, mahasiswa ataupun alumni yang pengen berkarir di Jepang, pengen mendapatkan pengalaman dan tapi Pak, saya punya teman ya. Saya punya teman bidan dan dia kerja gitu juga, perawat itu, dan dia sambil kuliah. Iya. Dan berarti itu bisa banget ya, berarti nggak waktunya tuh nggak terlalu banyak ketika dia bisa sambil kuliah. Tergantung program. Tergantung program. Ada beberapa program juga. Ada program. Jadi di kita tuh ada beberapa program. Ada yang pemagangan hanya 1 tahun itu ya internship ya, statusnya harus mahasiswa. Ada yang magang 3 tahun ya, itu statusnya alumni. Ada yang visa keahlian khusus. Nah ini yang spesial, visa keahlian khusus. Ini yang program baru. Jadi visanya itu betul-betul spesial ya. Kontraknya bisa 5 tahun dan gaji full seperti orang Jepang. Berarti dapat UMR Jepang di atas 20 juta. Dan itu caranya dapetinnya gimana itu Pak untuk visa spesialnya? Ikuti pelatihan di sini. Kuliah di Stikes Dharma Husada kuncinya adalah DHB. Nah, pokoknya itu tadi obrolan kita bareng Pak Beben. Nah, kalian pokoknya kalau mau milih kampus jangan bingung lagi ya, udah kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung. Kenapa? Karena yang penting mah proses sama output kuliah teh. Nanti kalau jadi benar-benar kayak ketika kalian lulus, kalian gak usah bingung lah cari kerja. Kenapa? Karena lulusan DHB itu dicari kemana-mana. Sama kayak cerita mahasiswa kemarin ya Pak ya. Kakaknya yang lulus belum lulus juga udah diminta langsung kerja gitu kan. Dan ini sekarang nih penanggung jawabnya udah bilang dan kita hadirkan penanggung jawabnya. Pokoknya udahlah. Pokoknya ikutin terus podcast kita. Udah. Thank you Pak Beben.